Selamat pagi fans, balik lagi di Ragam Indonesia barengan sama Joy Ricci di sini. Nah, selamat menikmati tayangan-tayangan oke tentunya, karena Indonesia mendunia. Fans, ngomongin tentang kuliner Indonesia, rasanya nggak lengkap nih tanpa mengikut sertakan jajanan pasar. Disebut dengan jajanan pasar karena kue-kue khas ini awalnya lebih banyak dijual di pasar tradisional aja fans. Tapi semakin berkembangnya zaman, kudapan ini bisa ditemukan di berbagai tempat. Ada cenil, kue kacamata, kue tok, klepon, putu ayu, sampai putu bambu seperti ini. Berbicara tentang kue putu ini memang memiliki daya tarik sendiri. Meskipun tak sepopuler kue tart coklat dan red velvet yang mahal itu tuh, tapi kue tradisional ini selalu mampu menimbulkan rasa kangen dan nostalgia yang membahagiakan karena rasa manis dan gurihnya. Zaman dulu, putu identik dengan kudapan yang disajikan di pagi hari aja fams. Tapi karena makin banyak peminat dan dibuat cemilan sore dan malam hari, akhirnya kue satu ini bisa tersedia kapan aja. Meski dianggap Indonesia banget, ternyata kue ini bukan asli Indonesia loh, tapi berasal dari wilayah Tiongkok. Makanya, kue putu seperti ini juga bisa ditemukan di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, yang juga dihuni etnis Tionghoa. Oh iya fams, di China Silk Museum, sejarah menyebutkan kalau kue putu seperti ini sudah dijadikan sarapan di Tiongkok pada abad ke-16. Bahkan, diperkirakan sudah dikenal masyarakat dinasti Ming sekitar abad ke-13. Dulunya kue ini disebut dengan Xianru Xiaolong, yang artinya kue dari tepung beras dan diisi kacang hijau lembut yang dimasak dalam cetakan bambu. Kue putu diperkirakan masuk Indonesia bersamaan dengan banyaknya imigran dari Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk berdagang. Disebut kue putu karena kata putu tercantum dalam naskah sastra lama yaitu Serat Centini yang ditulis pada tahun 1814 di masa kerajaan Mataram. Oh ya fams, uniknya adonan kue ini diletakkan dalam sebilah bambu. Kalau sekarang sih udah banyak yang menggunakan pipa sebagai pengganti bambu tuh. Jangan lupa gula jawanya ya. Di Indonesia, kue putu mengalami sedikit modifikasi fams. Kalau di Tiongkok, isian kue ini adalah kacang hijau. Tapi masyarakat Indonesia menggantinya dengan gula jawa dan disesuaikan dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Bambu ini kemudian diletakkan pada lubang yang bawahnya berisi air mendidih. Jadi, uap air yang panas bisa keluar dari lubang tersebut. Nah, uap air yang panas itulah yang nantinya bisa mematangkan kue putu. Wah, enak banget nih stik es krimnya. Wait, ini bukan stik es krim fams, tapi stik putu. Kalian wajib cobain deh. Olahan tepung beras yang memiliki varian rasa. Sekarang, kita intip cara bikinnya. Siapkan bahan-bahannya dulu fams. Lalu, masukkan pewarna makanan ke dalam air hangat. Kemudian, campur ke dalam tepung beras dan ratakan. Gak cuma bisa dijadikan makanan enak, tepung beras juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Langsung deh, kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa kasih stik dan topping biar rasanya makin enak. Setelah itu, kukus sekitar 30 menit fams agar adonan matang dan padat. Tinggal kasih topping sesuai selera. Ada durian, strawberry, blueberry, coklat, dan sesuai selera kalian. Yang penting kalau udah siap, tinggal kita santap. Mantap! Fams, buat kamu yang doyan piknik, sekarang gak usah panik. Ada kerajinan keranjang unik dari bambu dengan nuansa klasik yang desainnya tetap cantik. Wes, nge-rhymes kita. Kalau cuma buat naruh bekal, barang bawaan atau hampers buat hantaran, kerajinan keranjang ini bisa jadi andalan. Malahan nih fams, pada tahun 2017 lalu, tas anyaman atau basket bag, baik yang terbuat dari bambu atau bahan alam yang lainnya, sempat menjadi tren fashion dunia loh. Keren kan? Mending langsung aja kita meluncur ke tempat para pengrajin kreatif menganyam bambu. Rumah produksinya ada di desa Mandalagiri, Kecamatan Lewisari, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Udah nggak terhitung lagi deh jumlah produk kerajinan tangan berbahan dasar bambu yang terlahir di sini. Aneka jenis desain dan modelnya juga unik dan cantik-cantik. Rata-rata fans, bahan baku bambu untuk aneka produk kerajinan di sini memakai jenis bambu tali. Melimpahnya pasokan bambu di desa ini ngebuat para pengrajin gak kesulitan untuk mendapatkannya. Batang bambu seukuran setengah meter lanjut dipotong menjadi bilah-bilah bambu yang lebih kecil. Batang bilah bambu selanjutnya harus disayat supaya menghasilkan lembaran-lembaran bambu yang nantinya dipakai untuk dianyam fans. Keterampilan mengolah batang bambu menjadi kerajinan udah ditekuni warga di desa ini sejak lama. Gak cuma kaum lelaki aja, kaum wanita khususnya ibu-ibu juga ikut terlibat. Tergabung dalam perkumpulan Oman Bambu Cahaya Mandiri Tasikmalaya. Setiap harinya, ratusan karya kerajinan anyaman bambu bisa terlahir loh dari sini. Jangkauan penjualannya udah menyebar ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, bahkan ke Pulau Dewata. Oh iya, selain serutan bilah bambu yang tipis sebagai materi anyam, dibutuhkan juga serutan bilah bambu yang agak tebal untuk dipakai sebagai tulang atau rangkanya. Hasil proses ini biasa disebut dengan wengku. Untuk mengurangi kandungan air yang terdapat di dalamnya, wengku dan bilah bambu anyam baiknya sih harus dijemur terlebih dahulu. Kalau cuaca lagi panas terik, biasanya sih proses ini nggak sampai seharian fams. Fams, bambu tali biasa juga disebut dengan nama bambu apus. Jenis bambu ini emang banyak dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan. Selain kuat dan kokoh, bambu tali atau bambu apus juga memiliki tingkat elastisitas yang cukup tinggi. Cukup dipanaskan dengan solder atau besi panas. Bilah bambu jadi mudah dibengkokkan. Kali ini fams, kita mau buat kotak untuk hantaran atau hampers. Wengku yang udah dibentuk atau dibengkokkan selanjutnya dirangkai sesuai rangka kerajinan yang akan dibuat. Kalau rangkanya udah jadi, sekarang tinggal dirangkai aja nih dengan anyaman bambu yang udah dibuat ibu-ibu. Fams, walaupun hanya berupa besek atau kotak hantaran untuk hampers, jangan diragukan lagi nih kualitas produk kerajinan bambu dari sini. Detail kerapihan dan kekuatannya sangat diperhatikan. Supaya lebih rapi lagi hasil akhirnya, bambu ini selanjutnya harus dibakar fams. Wait, tenang! Proses pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan serat atau serabut halus pada bilah-bilah bambunya. Kalau untuk finishingnya, tergantung pemesanan. Ada yang suka warna alami atau original. Ada juga yang suka diberi sentuhan warna dari cat semprot. Gimana kalau udah jadi kayak gini? Keren-keren kan hasilnya? Ayo kita piknik! Healing lah, healing! Biar kepala nggak tambah pening, masa kerja mulu? Saatnya isi perut lagi fams. Isinya pakai bambu juga nih. Hah? Loh, maksudnya? Makan batang bambu gitu? Tenang fams, kali ini kita makan bakso bambu bakar. Bakso di kawasan Bekasi Timur ini sangat fenomenal. Rasanya sangat sensasional. Sekali santap, nafsu makan bisa jadi brutal. Berbeda dari bakso yang kita kenal, menu bakso ini dimasak dengan bambu. Makanya, dinamakan bakso bambu bakar. Cobain deh, cita rasa bakso dengan kuah gurihnya bisa bikin meleleh pertahanan diet kalian. Ini dia fams, bahan dan bambu yang dipakai untuk bakso bambu bakar. Masukkan telur, aneka jenis bakso, daging sapi, cabai, adonan bakso, dan batang serai untuk memperkaya aroma. Kemudian padatkan dan rebus sampai matang sekitar 15 menitan. Belum selesai nih, lanjut ke proses berikutnya. Bambu juga harus dibakar fams, biar ada sensasi bakarnya gitu sih. Oh iya, bambu dikenal sebagai tumbuhan penghasil oksigen terbesar dibandingkan tumbuhan lainnya loh. Tanaman ini bisa melepaskan sebanyak 30% lebih banyak oksigen ke atmosfer bumi. Wih, keren gak tuh si bambu? Yuk, lanjut makan lagi fams. Kuahnya sih dipisah, biar rempah bakso bambunya lebih terasa. Ukuran segini nih fams, bisa buat berlima nih. Cocok lah buat makan rame-rame biar seru. Tapi ini sih kayaknya ukuran sedang nih, untuk yang sedang lapar. Fams, tau nggak? Kalau misalnya kita lihat-lihat nih, settingan setup saya nih ya, itu ya 11-12 lah sama radio. Ya nggak? Asik ya? Oke. Alright, kalau misalnya ngomongin tentang radio,
Nah, ini kan eranya udah berubah nih ke zamannya digital, ya kan? Semua dengerin radio dari handphone, dari streaming lah, ya seperti itu. Nah, kalau di Cianjur, Jawa Barat, ini ada sebuah radio yang oke banget, ya. Handmade, wih, cakep banget. Modelnya vintage. Pengen tahu seperti apa? Yuk, kita simak sama-sama ya. Ngomongin yang jadul-jadul, radio masuk dalam salah satu barang lawas nih fams. Dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang, media penyiaran audio udah jarang dilirik lagi. Tapi bukan berarti nggak eksis fams. Ini buktinya. Jangan terkecoh sama bentuknya ya. Kelihatannya mobil-mobilan, nggak taunya radio beneran. Tuh kan suaranya jernih banget. Selain berfungsi sebagai radio, mobil mini ini juga bisa jadi Bluetooth speaker loh. Pokoknya memanjakan kamu para pencinta musik deh. Yang nggak suka dengan bentuknya, bisa pesan custom loh, sesuai selera. Ada 8 model lainnya untuk pilihan. Kayu yang digunakan, penggabungan antara jati dan jati Belanda. Tahu sendiri kan kualitasnya? Kayu jati terkenal sebagai anti rayap, sedangkan kayu jati Belanda terkenal memiliki guratan alami dan finishing yang terkesan natural. Berawal dari September 2018, Kang Helmi udah punya ide untuk menciptakan radio kayu. Awalnya, bahan kayu dipotong sesuai desain dan ukuran dari kecil, medium, dan besar. Untuk itu, pemotongan kayunya harus presisi, biar hasil akhirnya sempurna. Kalau udah sesuai pola, kayu direkatkan dengan lem dan dirapikan bentuknya. Kemudian, untuk jadi radio seutuhnya, dibikin dulu nih PCB alias Printed Circuit Board. Tahap ini berawal dari desain digital, yang selanjutnya di-print di atas board. Sebelum diaplikasikan, biasanya dilakukan dulu nih uji coba untuk mengantisipasi jika ada kerusakan. Kalau ada yang nggak sesuai, bisa langsung diperbaiki. Saat PCB-nya sudah mantap, pasang semua elemen listrik menggunakan solder. Sekarang, bodi radio dan PCB-nya udah siap, tinggal dirakit deh. Kemudian masuk ke tahap yang penting nih fams, yaitu pengetesan radio. Apakah bisa beroperasi dengan semestinya? Kalau ini giliran bagian elektro yang beraksi fams. Kalau sudah mantap semua, lanjut finishing. Oh iya fams, nggak perlu di varnish ya kayunya, cukup di wax aja. Ini sih bertujuan untuk membuat warna kayunya berevolusi. Semakin tua, semakin berwarna. Kalau di varnish, biasanya warnanya akan gitu-gitu aja. Kalau udah jadi, ini dia nih hasilnya. Gimana? Keren kan? Radio kayu buatan Faber Instrument ini dibanderol dengan harga mulai 800.000 sampai jutaan rupiah, tergantung bentuk dan ukuran. Tapi percaya deh, punya satu aja nggak akan bikin kamu nyesel fams. Radio model konvensional, tapi dengan fitur kekinian. Pembelinya pun nggak hanya dalam negeri aja, bahkan sampai Amerika, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Keren! Berkunjung ke kota Bandung, rasanya nggak lengkap kalau nggak mampir ke spot Instagramable yang satu ini. Hidden Gems yang terletak di Parongpong, Bandung. Ini memiliki konsep yang unik nih. Dengan mengusung perkemahan modern dan berhiaskan lampu-lampu temaram, sehingga membuat ruang lapang menjadi spot romantis untuk menemani sore hari kalian. Apalagi buat kalian yang suka sekali dengan nuansa outdoor, dijamin bakal betah deh berlama-lama di sini. Buat yang suka foto, di sini ada beberapa spot yang cocok untuk dijadikan konten sosmed kalian. Seperti kemah kayu, tebing bebatuan, atau spot api unggun ini fams. Biaya masuknya juga sangat terjangkau tuh, cukup dengan Rp30.000 aja. Kalian udah bisa menikmati pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, dan aneka fasilitas di sini fams. Selain spot kemah dan api unggun, kalian juga bisa loh main games ringan bareng. Seru deh kalau bareng teman, gak bakal bosan. Semuanya free. Kalau pas lagi rame, kalian juga bisa kok minta board games yang lainnya. Tenang aja, pasti kebagian. Lelah bermain, gak ada salahnya buat nyicip makanan yang ada di ruang lapang. Selain menjual aneka makanan ringan, di sini juga ada rice bowl, spicy chicken, chicken mantai, dan masih banyak lagi. Range harganya mulai dari Rp18.000 sampai Rp48.000. Kalau mau ambil paket api unggun juga bisa fams. Mau santai sambil bakar jagung, marshmallow, dan sosis, gak masalah.
Meskipun konsepnya kemah kekinian, kalian dilarang keras membawa makanan dan minuman dari luar. Dan jangan lupa, selalu bawa jaket ketika datang ke sini. Soalnya kalau sore menjelang malam, kabut selalu turun dan cuacanya jadi sangat dingin. Setelah asik main api unggun dan foto-foto, kalian bisa geser ke tenda di bawah bintang, yang lokasinya tepat di atas ruang lapang. Kenapa dinamakan tenda di bawah bintang? Soalnya spot tendanya langsung mengarah ke pemandangan lampu kota atau city light-nya Lembang tuh. Kalau pas cerah, kita juga bisa lihat bintang-bintang bertaburan, fans. So sweet banget kan? Gak cuma itu, kita juga bakal disuguhkan sebuah film yang pastinya menarik untuk ditonton bareng pasangan maupun keluarga. Ya, bisa dibilang ini bioskop outdoor kekinian gitu, fans. Atau kalau zaman dulu, misbar kali ya, alias gerimis bubar. Justru itulah serunya, fans. Satu tenda maksimal 4 orang. Per orangnya dikenakan biaya mulai dari Rp100.000. Selain tenda, kalian juga akan mendapatkan snack yang cukup berlimpah tuh. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian mau healing, tempat yang buka mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam ini bisa banget nih jadi penawarnya. Akhirnya bisa healing beneran, fans. Let's go! Oh iya, fans, masih pengen santai-santai? Nih, ada satu tempat nih. Tempat kulineran yang oke banget. Namanya agak ke Eropa-Eropaan gitu deh ya. Tempatnya oke, ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan ya kabarnya sih ada 15 tempat ya, kalau nggak salah di dunia. Nah, di Indonesia salah satunya. Tempatnya unik, oke. Pengen tahu? Kita simak yang satu ini. Masih kurang juga nih refreshingnya. Ini nih, ada salah satu tempat yang oke punya, fans. Kalau kalian suka kulineran, tapi nggak mau panas-panasan, di sini tempatnya. Lokasinya ada di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini terdapat puluhan warung yang menjajakan makanan. Pilihannya banyak loh. Ada aneka jajanan jadul sampai makanan berat. Misalnya lontong campur ini nih. Semua makanan yang ada di sini dijual dengan harga murah, mulai dari Rp2.500 dan yang paling mahal cuma Rp10.000. Sambil menikmati makanan, kalian juga dimanjakan dengan keindahan hutan mahoni. Nyaman banget rasanya. Udara sejuknya jadi betah deh berlama-lama di sini. Kalau mau lebih santai, bisa menikmati hidangan di dalam gazebo. Ngelihat banyak makanan seperti ini, jadi bingung nih pilih yang mana. Pilih kue yang manis, ada klepon, lopis, dan cenil. Klepon ini juga dikenal dengan sebutan onde-onde di wilayah Sumatera dan Malaysia. Diperkirakan klepon ini ada sekitar tahun 50-an. Di Pulau Jawa, klepon disajikan sebagai kudapan wajib dalam acara adat. Katanya sih, kalau makanan yang manis-manis seperti klepon ini, kehidupan atau usahanya juga bisa berbuah manis tuh. Amin. Oh iya, Glenmore adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Memang sih terdengar berbeda dari nama daerah di Indonesia pada umumnya. Dan ternyata, fans, ada 15 tempat di dunia ini dengan nama Glenmore. Di antaranya di Skotlandia, Amerika Serikat, Irlandia, Inggris, Australia, dan Indonesia. Hal ini berkaitan pada masa kolonial Belanda saat mendatangkan investor bangsa Eropa, khususnya Skotlandia, Ross Taylor, untuk membangun perkebunan di tanah Blambangan. Nah, dari sinilah asal kata Glenmore muncul, fans. Berasal dari bahasa Gaelic, yaitu bahasa asli Skotlandia. Dan secara harafiah berarti bukit besar. Ciri khas daerah Glenmore di belahan dunia lain pun juga sama, fans, yaitu berkontur tanah tinggi dengan hamparan tanah luas dan berhawa sejuk. Setelah Glenmore berkembang, banyak masyarakat luar Banyuwangi ini ikut tinggal dan membangun daerah ini, seperti masyarakat Madura yang merantau ke Pulau Jawa. Hasil akulturasi masyarakatnya menciptakan kuliner unik, fans. Misalnya, lontong campur ini. Yang gak boleh ketinggalan, menyantap lontong campur Glenmore, fans. Masakan ini menjadi cermin warna pendalungan khas kota Glenmore. Berbeda dengan lontong campur pada umumnya, lontong campur khas Glenmore menjadi hasil perpaduan bumbu kacang dengan kuah santan yang khas. Di dalamnya juga terdapat potongan daging sapi, telur asin, dan bihun yang dimasak menggunakan bumbu merah. Rasanya enak banget, fans. Perpaduan kuah santan dan bumbu kacang bisa menghasilkan kuah kental dan gurih. Tekstur daging sapi yang lembut dan rasa telur asin yang khas bikin lontong campur ini semakin berwarna. Ajib deh.
Kalau kalian mau mencobanya, satu porsinya cuma Rp10.000. Gak mahal dong, apalagi isiannya banyak banget. Dijamin kenyang deh. Gak kerasa, udah 30 menit nih fams. Ragam Indonesia hadir temani kalian. Sebenarnya sih, masih banyak info-info yang pengen dibagi ke kalian. Jangan lupa, nonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 5.30 WIB pagi. Karena Indonesia istimewa.